Pernyataan mantan seteru Nikita Mirzani, Tengku Zanzabela, yang menyebut bahwa Nikita Mirzani adalah seorang yang playing victim, akhirnya mendapatkan atensi dari Nikita Mirzani. Tidak hanya membantah tudingan selalu ribut dengan mantan suami maupun mantan kekasih, Nikita Mirzani juga memberikan jawaban menohok atas pernyataan Tengku Zanzabela yang menyebut dirinya membutuhkan psikiater lantaran selalu membuat huru-hara. Untuk mengetahui reaksi Nikita Mirzani lainnya, maka inilah 5 reaksi Nikita Mirzani saat disebut playing victim oleh Tengku Zanzabela, versi Cumi Top 5. Beberapa waktu lalu, Tengku Zanzabela dengan lantang dan berani menyebut bahwa Nikita Mirzani merupakan seorang yang playing victim, di mana dalam setiap permasalahan yang terjadi, Nikita Mirzani lah yang selalu benar. Padahal, menurut Tengku Zanzabela, di masa lalu, Nikita Mirzani terkenal selalu mencari ribut dengan mantan pasangannya saat sedang menjalin hubungan. Menanggapi hal tersebut, Nikita Mirzani secara tegas membantah dan menyebut bahwa dirinya tidak selalu mengalami keributan di setiap hubungan asmaranya. Lantas, seperti apa pernyataan Tengku Zanzabela? Dan seperti apa bantahan Nikita Mirzani? Jadi kalau Nikita Mirzani ini kan emang terkenal dengan playing victim. Dia putus pasti punya cerita dan dia selalu yang benar. Nah, kayak gitu. Tapi kalau kita lihat lagi, kalau mau cek, kalau netizen itu pintar, mereka harusnya mengecek dari jejak digital, dari historinya. Kalau dilihat kayak Dipolatif, kayak Sajat Ukra, dan juga yang lain-lain, itu bukan dari kalangan-kalangan yang ecek-ecek loh. Justru Nikita Mirzani ini yang backgroundnya saya justru nggak jelas gitu loh. Saya tuh cuma ngasih tahu nggak semua saya sama masa lalu saya atau mantan-mantan saya gitu. Mau mantan suami atau mantan pacar tuh always berantem. Saya pernah pacaran sama yang namanya Paulo, tidak pernah putus, saya tidak pernah ribut. Saya pernah pacaran sama John Hopkins, putus, saya tidak ribut gitu. Saya pernah punya mantan suami yang pertama, cerai tapi tidak ribut gitu. Jadi jangan karena saya dulu punya label di diri saya itu suka bikin masalah atau huru-hara, berarti ke pasangan juga akan melakukan hal yang sama, tidak gitu. Saya kalau ke pasangan tuh nurutnya tuh senurut-nurutnya. Tengku Zanzabela merupakan salah satu orang yang menyebut bahwa pernyataan Nikita Mirzani soal kekerasan yang dilakukan Rizky Irmansyah adalah hoax. Ia merasa tak percaya dengan apa yang diungkapkan Nikita Mirzani. Tengku Zanzabela menyebut bahwa Nikita Mirzani yang terlalu lebay. Namun, dalam hal ini, Nikita Mirzani menanggapi bahwa dirinya tak membutuhkan validasi dari siapapun atas kebenaran yang diungkapnya. Kalau saya, seperti yang udah saya katakan, saya nggak percaya. Karena untuk orang yang sekelas beliau berpendidikan, apalagi circle-nya itu circle yang bukan orang sembarangan, itu kayaknya nggak mungkin. Dan saya bisa katakan 100% hoax. Dan kalaupun dia merasa dia tertekan, itu karena yang saya bilang tadi, karena memang dia orang yang tidak bisa dididik, atau memang dia kecintaan, kebaperan sendiri. Fisiknya saya nggak ngerti apakah dia nggak ngerti. Tapi menurut saya, kalaupun misalnya ada didikan daripada Mas Rizky ini, menurut saya sih wajar, karena Nikita Mirzani ini adalah orang yang memang harus dididik. Saya tidak butuh dipercaya karena saya tidak perlu validasi. Kalian tidak usah percaya sama saya pun tidak ada masalah, karena apapun yang terjadi dalam hidup saya, cuman saya yang tahu, karena saya menjalani gitu. Saya menjalani, saya yang tahu bagaimana gitu kan setiap proses dalam hidup saya gitu. Jadi ya itu aja kali ya.
Dalam kesempatan yang sama, Tengku Zanzabela juga menyebut bahwa Nikita Mirzani adalah seorang yang penuh dengan pencitraan. Ya, Tengku Zanzabela juga mengingatkan netizen untuk membuka jejak digital soal Nikita Mirzani yang selalu membuat kontroversi. Merasa dikomentari terlalu jauh, Nikita Mirzani mengaku tak habis pikir dan menegaskan bahwa perubahan sikap yang ia lakukan sekarang bukan karena pencitraan, melainkan karena dirinya ingin berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Image baru ya, karena menurut saya kalau dia, yang pertama saya lihat dia itu kan sebagai relawan atau apa gitu, pokoknya berada di circle kontestasi politik. Jadi ya pastilah dia merubah image-nya, apalagi dengan dia yang kecintaan sekali dengan seorang sekfri dari calon presiden terpilih ya. Pasti dia akan pencitraan, tapi saya nggak percaya karena di beberapa kontennya yang tidak sengaja seperti yang dia waktu dia lagi di kuliner atau apa itu ya dia seperti biasa kayak dia gitu loh. Dan kalau mau diingat lagi ini flashback, dia juga pernah waktu ngedekatin, saya nggak tahu ya persisnya Sajat Ukra atau apa, dia pakai hijab gitu ya, dia acting seolah-olah, tapi kan pada akhirnya di beberapa tahun kemudian dia itu di mall lah apa kayak gitu loh. Jadi saya nggak percaya dengan pencitraannya. Bingung kayak gila ya, gue nggak ngelakuin apa-apa aja orang kok bisa ya, kadang-kadang suka kok bisa ya gitu, kayak suka kayak agak kayak bingung kayak kok bisa ya padahal gue nggak ngapa-ngapain loh gitu, padahal gue nggak ngelakuin apa-apa gitu. Sebelum sama pasangan yang sekarang kan memang sudah begini gitu, jadi jangan disangkut pautkan dengan pasangan gitu. Kan 2022 aku ketemu pasangan 2023, jadi jauh sekali gitu. Tengku Zanzabela secara sarkas menyebut bahwa Nikita Mirzani membutuhkan seorang psikiater lantaran dianggap tidak normal. Hal tersebut akhirnya membuat Nikita Mirzani memberikan reaksinya. Ia secara menohok Nikita Mirzani memberikan jawaban atas komentar sarkas mantan seterunya itu. Menurut Nikita Mirzani, Tengku Zanzabela terlalu ikut campur terhadap kehidupan pribadinya dan seolah mengetahui semua tentang dirinya. Lantas, seperti apa komentar sarkas Tengku Zanzabela? Dan seperti apa jawaban menohok Nikita Mirzani? Saya kalau kenal pribadi, saya tidak, tapi saya pernah mengenal beliau, tidak terlalu dalam. Saya lihat sih dia memang butuh pertolongan dari psikiater, gitu Mbak. Kalau dari saya ya, karena ya banyak yang dia lakukan yang nggak normal gitu. Sebelum kenal Rizky, saya rasa mental dia emang udah sakit dan dia harus dapat perhatian khusus dari psikiater. Kalau disuruh memilih Rizky dan NM ya sudah pastilah ini orang normal, yang ini agak nggak normal gitu loh Mbak. Kalian kan nggak pernah hidup sama saya, tidak berdampingan hidup dengan saya, tidak seatap dengan saya gitu. Jadi rasa sok taunya itu harus agak sedikit diturunin, kecuali yang bicara itu adalah orang yang mengenal saya luar dalam, bersahabat, pernah satu atap, pernah tinggal bareng, pernah hidup bareng, atau orang-orang di sekeliling saya, nggak ada masalah. Tapi kalau yang ngobrol aja nggak pernah, ketemu misalkan cuma sekali, itu juga cuma sekelebetan, tapi bicara seolah-olah mereka mengetahui bagaimana sih kehidupan saya di kehidupan sebenarnya gitu kan, Kehidupan sehari-hari itu jangan kayak begitu gitu, karena ya sebetulnya nggak ada masalah sih, cuman ya nggak tahu ya, ya kayak buat gue tuh kayak too much dan jatuhnya jadi maluin diri sendiri gitu nggak sih, bingung deh mau ngomong apa gitu. Karena soalnya gue mau berbuat baik, kayak gue mau nggak ada masalah, kayak gue akan tetap dikomentarin dan pasti orang nggak suka gitu. Jadi serba salah gitu kadang kalau mau ngomong tuh sekarang kayak aduh gue mau ngomong apa ya gitu, gue nanti ngomong ini ntar orang salah pikir nggak ya, gitu lah.
Dalam live Instagramnya, Nikita Mirzani secara terang-terangan menantang siapapun untuk membuktikan jika terdapat jejak digital yang menyebutkan bahwa dirinya pernah mendua atau berselingkuh. Bahkan, Nikita Mirzani pun menyiapkan uang tunai senilai 100 juta rupiah untuk orang yang bisa membuktikan gosip tersebut. Lantas, apa yang membuat Nikita Mirzani memberikan tantangan tersebut? Apakah sindiran Tengku Zanzabela yang akhirnya membuat Nikita Mirzani panas? Kalau mau kan kita nggak tahu Mbak motif setiap orang. Apakah mau ya tidak bisa dipungkiri dia adalah wanita yang seksi secara penampilan, dia juga populer, ya kita nggak pernah tahu. Ketika masih pacaran, tidak ada yang namanya perselingkuhan. Exactly, itu true, itu betul. Mencari yang terbaik dari yang terbaik, betul. Saya pernah bilang seperti itu, benar banget gitu. Nah, makanya saya itu lebih baik mengundurkan diri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, daripada harus, kalau istilah umumnya makan hati gitu kali ya, lebih tepatnya. Pokoknya kalau kalian bisa membuktikan saya pernah waktu saya menjalin hubungan dengan siapapun, maupun dengan mantan suami saya atau dengan mantan pacar saya, kalau ada berita yang saya pernah mendua atau saya punya pasangan yang bukan dengan pasangan saya kasih kalian tuh, 100 juta, ambil di rumah.